Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Teruntuk dosen pengampu mata kuliah Desain Produk Cindera Mata dan teman-teman yang saya hormati. Di kesempatan kali ini kita bertemu secara virtual. Melalui video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, hasil tugas akhir saya untuk mata kuliah Desain Produk Cindera Mata untuk destinasi wisata Jatiluwe. Di kesempatan kali ini saya mengangkat judul yaitu Scalar Pendant Energetic for Light Balance. Perkenalkan, sebelumnya saya Wiswa Baskara dengan NIM 2023-13013. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan di sini. Kurang lebih ada 11 poin yang saya akan sampaikan dalam presentasi ini melalui video ini. Yang pertama dimulai dari latar belakang penciptaan produk saya, yaitu di mana destinasi wisata Jatiluwe belum memiliki cindera mata untuk dibawa pulang oleh tamu-tamu yang berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Selanjutnya kita berpindah ke target user dari produk yang saya akan ciptakan, yang berdasarkan hasil riset, dan yang pastinya yang akan memakai produk ini adalah wisatawan yang datang berkunjung ke Jatiluwe. Berdasarkan hasil risetnya, saya bertemu dengan satu wisatawan yang saat itu kebetulan sedang berkunjung dan tinggal lama di sana, yang bernama Miss Tina dari Jerman. Beliau adalah seorang Buddhism yang dimana pencinta spiritual dan pencinta budaya lokal. Beliau bekerja sebagai seorang traveler, di mana beliau bisa dibilang seperti arkeologi, datang untuk mampir ke candi-candi untuk menggali tentang budaya lokal dari suatu daerah. Lalu selanjutnya ada target user, yaitu kolektor dan pencinta produk etnik dan kerajinan lokal. Lalu yang terakhir, sudah pasti dan sudah jelas, yaitu konsumen dengan spiritual dan praktisi wellness, di mana kegiatannya biasanya adalah yoga, meditasi, dan healing. Lalu ada poin ketiga, yaitu market orientation, di mana produk ini dikembangkan dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan konsumen, yang tidak hanya menginginkan produk indah, tetapi juga bermakna. Dalam kesempatan ini, Scalar Pendant menyasar pengguna yang mencari, poin pertama adalah simbol koneksi dengan alam dan spiritualitas. Lalu, cendera mata yang tidak hanya berfungsi sebagai dekoratif, dan yang selanjutnya adalah produk lokal dengan nilai budaya tinggi. Lanjut, ada kompetitor destinasi wisata Jatiluwe, yang dimana di Jatiluwe tersebut, untuk teman-teman yang belum tahu tentang Jatiluwe, Jatiluwe adalah menawarkan landscape atau pemandangan berupa sawah terasering. Namun bukan hanya itu yang dilihat oleh dunia, sehingga Jatiluwe bisa disahkan oleh UNESCO menjadi destinasi wisata dengan budaya yang baik. Bukan cuma tentang teraseringnya, tapi juga tentang subaknya. Subak, sedikit diceritakan, subak adalah sebuah sistem organisasi yang diaplikasikan di Bali. Jadi ada beberapa kompetitor dari destinasi wisata ini yang sama-sama menawarkan landscape sawah terasering. Yang pertama ada Tegalalang Rice Terrace yang terletak di Ubud Gianyar. Lalu ada Sidemon Valley yang terletak di Karangasem, dan Blimbing Rice Terrace yang ada di Pupuan Tabanan. Lalu ada Soke Rice Field yang terletak di Tabanan di sekitar pesisir pantai Soke, daerah Denpasar menuju Gilimanuk.
Dan yang terakhir ada Mayong Rice Field yang terletak di Kota Singaraja atau Buleleng. Lalu berpindah kita ke konsep produk yang saya tawarkan, yaitu mengangkat konsep Pancamahabhuta, di mana Pancamahabhuta di sini adalah dipercaya di Hindu adalah 5 elemen dasar alam semesta, pembangun alam semesta. Seiring dengan visi dari produk saya, konsep ini tercipta, di mana saya mengatakan dari tadi, saya berharap produk ini menjadi simbol atau koneksi antara spiritualitas dan budaya lokal. Dalam hal ini saya memasukkan konsep Pancamahabhuta yang dimana sebagai cirinya dalam produk saya menerapkan ada 5 warna. Yang pertama ada coklat sebagai pertiwi atau benda padat. Lalu ada biru sebagai air dan alam semesta, putih sebagai angin, ruang kosong, merah sebagai panas, hijau sebagai alam dan ruang. Selain dari konsep Pancamahabhuta ini juga terkoneksi langsung dengan apa yang ada di Jatiluwih, di mana seperti hijau, warna hijau adalah menyatakan bahwa keindahan alam Jatiluwih, yaitu landscape persawahannya dengan terasering-nya. Terletak juga warna coklat, ada tanah di persawahan tersebut. Ada juga warna putih berupa angin, yang udara sejuk yang ada di Jatiluwih. Lalu biru, birunya langit, birunya air Jatiluwih, jernihnya air Jatiluwih. Oke, kita berlanjut ke mood board. Yang pertama pasti saya terinspirasi dari alam itu sendiri. Lalu ada gaya hidup berupa gaya hidup bohemian untuk bentuk dari produk dan motif dari produk. Dan yang pasti tadi adalah spiritualitas, yaitu kegiatan yoga, meditasi, dan healing. Lalu ada inspirasi bentuk juga saya masukkan di mood board. Lalu Pancamahabhutanya sendiri dengan elemen air, tanah, api, dan angin, dan ruang kosong sebagai alat. Product positioning, di sini saya membuat product positioning berdasarkan dengan SWOT, yaitu SWOT. Yang pertama ada apa sih produk yang akan saya buat, yaitu scalar pendant yang harapan saya eksklusif berbentuk liontin ovoid yang terinspirasi dari lanskap Jatiluwih dan filosofi Pancamahabhuta. Dan yang pasti bukan hanya perhiasan tetapi simbol spiritualitas, harmoni dengan alam, dan identitas lokal Bali. Lalu untuk siapa produk ini? Produk ini ditujukan untuk wisatawan yang berkunjung ke Jatiluwih, lalu mindful traveler, praktisi yoga, meditasi, healing, lalu pencinta budaya lokal, dan produk bermakna. Yang terakhir ada kolektor cenderamata etnik dengan filosofi mendalam. Kapan digunakan dan diberikan? Produk ini digunakan dan diberikan kapan saja ketika wisatawan berkunjung ke Jatiluwih. Jika wisatawan berminat dengan produk tersebut, bisa langsung didapatkan dan digunakan secara langsung, itu tidak menjadi masalah. Lalu di mana produk ini ditemukan atau dijual? Tentu dan sudah jelas ada di destinasi wisata Jatiluwih. Lalu kenapa sih produk ini penting? Karena Jatiluwih belum memiliki
produk cindera mata yang akan dibawa oleh wisatawan untuk balik ke negaranya. Itu poin pertama yang bisa saya sampaikan, kenapa sih produk ini penting. Dan selain itu juga saya ingin membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat lokal Jatiluwih, karena produk yang saya buat ini produksinya sangat simpel dan sangat mudah untuk dikerjakan secara handcraft atau secara kria, termasuk ke produk kerajinan tangan juga. Lalu bagaimana sih produk ini diposisikan? Yang pertama, yang pasti sebagai simbol spiritualitas Bali, khususnya Jatiluwih yang autentik dan bukan hanya sekedar fashion. So, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, jika ada kekurangan, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Saya Wisop Baskara, pamit, sampai berjumpa kembali di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Bye.